Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Hilma Wafi Hilmatul Aliyah, Muhammad Fazal Abdullah, dan saya sendiri Lutfi Rahmawati. Di sini kami akan memaparkan materi tentang tataran morfologi dalam bahasa Indonesia. Apa itu morfologi? Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya, serta dampak dari perubahan itu terhadap arti, makna, dan kelas kata. Bentuk kata itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kata dasar, contohnya sepeda. Yang kedua ada kata berimbuhan, contohnya bersepeda. Yang ketiga ada kata majemuk, contohnya sapu tangan. Dan yang keempat ada kata ulang, contohnya berbondong-bondong. Selanjutnya ada proses morfologi. Proses morfologi ialah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Dalam bahasa Indonesia terdapat 3 proses morfologi, ialah proses pembubuhan afiks atau afiksasi, proses pengulangan atau reduplikasi, dan proses permajemukan atau pemajemukan. 1. Proses pembubuhan afiks atau afiksasi. Afiksasi merupakan nama lain dari morfem terikat. Morfem terikat merupakan kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan kata yang mendapat berdiri sendiri disebut sebagai morfem bebas. Morfem bebas merupakan kata dasar yang dapat berdiri sendiri. Kata dasar dapat berupa kata benda, kata sifat, kata kerja, dan lain-lain. Afiksasi terdiri atas prefiks, terdiri dari ber, me, pe, per, di, ter, dan ke. Yang kedua ada sufiks, terdiri dari kan, an, i. Sedangkan yang ketiga ada infiks yang terdiri dari l, m, dan r. Dan yang keempat ada konfiks, terdiri dari berkan, beran, dan perkan. Dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada simulfiks yang terdiri dari memperkan, memperi, dan diperkan, dan diperi. 2. Komposisi atau permajemukan dalam bahasa Indonesia. Komposisi adalah proses kata permajemukan. Kata majemuk ialah gabungan kata dasar yang telah bersenyawa atau yang sudah membentuk suatu kesatuan dan menimbulkan arti baru. Contohnya yaitu keras ditambah kepala menjadi keras kepala dan memiliki makna baru. Contoh kedua ada kamar tambah mandi digabungkan menjadi kamar mandi. Mata dan pelajaran jadi mata pelajaran, kumis dan kucing menjadi kumis kucing. 3. Ada pengulangan atau reduplikasi. Pengulangan atau reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik baik seluruh maupun sebagian, baik variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan itu merupakan kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Misalnya, rumah-rumah dari bentuk dasar rumah. Selanjutnya ada morfem. Morfologi mengenal unsur dasar atau satuan terkecil dalam wilayah pengamatannya. Morfem adalah satuan gramatikal yang terkecil. Sebagai satuan gramatikal, morfem mempunyai makna. Jenis-jenis morfem. Yang pertama ada ditinjau dari hubungannya. Pengklarifikasian morfem dari segi hubungannya masih dapat kita lihat dari hubungan struktural dan hubungan posisi. Yang kedua ada ditinjau dari hubungan struktur. Menurut hubungan strukturnya, morfem dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu morfem bersifat adiftif atau tambahan, yang kedua ada bersifat refleksif atau penggantian, dan yang bersifat subtraktif atau pengurangan. Yang selanjutnya ada ditinjau dari hubungan posisi. Dilihat dari hubungan posisinya, morfem pun dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni morfem yang bersifat urutan, sisipan, dan simultan. Yang selanjutnya ada ditinjau dari distribusinya. Ditinjau dari distribusinya, morfem dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu morfem bebas dan morfem ikat. Kesimpulannya adalah, menurut ramalan pengertian, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta perubahan bentuk kata terhadap arti dan golongan kata. Proses morfologi ialah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Macam-macam proses morfologi yaitu ada morfologi afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Sekian penjelasan mengenai tataran morfologi dalam bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, untuk sesi tanya jawab akan diadakan di grup WhatsApp. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya saja di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.